Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil praktikum kami, yaitu Kestoda. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Kak Revalina dengan NIM akhir 074, lalu Nicholas Timonti dengan NIM akhir 075, dilanjutkan dengan Gede Bagus Chandra dengan NIM akhir 077, Devana Safiera dengan NIM akhir 080, Teresia Kintan dengan NIM akhir 081, Keisha Shiva dengan NIM akhir 087, dan Raya Ramadhani dengan NIM akhir 090. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya ingin menjelaskan untuk cacing pertama adalah cacing Dipilobatrium. Cacing Dipilobatrium ini merupakan salah satu dari cacing Kestodia atau biasa disebut sebagai cacing pita ikan yang menyerang manusia dan hewan yang makan ikan seperti anjing dan kucing. Morfologi telur dari cacing Dipilobatrium ini berbentuk lonjong dengan dinding tipis dan warna kuning keemasan. Telur dari cacing ini terdapat keperluan pada satu ujung dan ujung lainnya terdapat penyebaran seperti knop. Sedangkan cacing dewasa di Pilobatrium panjangnya dapat mencapai 10 meter, terdapat di usus halus tempat ada di hidung, tubuhnya terdiri dari segmen-segmen berwarna kuningan dan bagian tengah tubuhnya berwarna gelap karena keberadaan uterus yang berisi telur. Uterus cacing ini bentuknya menyerupai bunga ros, bentuk skolet cacing ini mirip sendok, dan pada skolet tidak terdapat rostellum ataupun kelit. Leher cacing ini ukurannya kecil, tapi ukurannya jauh lebih panjang daripada skoletnya. Memiliki proklotit yang melebar berjumlah 3.000 hingga 4.000 buah, dan proklotit dewasa memiliki alat kelamin jantan dan betina di dalam satu tubuh, yang berarti hermafrodit. Next. Siklus hidup dan penularan cacing ini membutuhkan satu hospes definitif dan dua hospes perantara. Hospes definitif cacing ini adalah manusia, anjing ataupun kucing, sedangkan hospes perantaranya yang pertama ada Cyclops yang merupakan jenis krustasea, dan hospes perantara kedua ada ikan. Untuk siklus hidupnya dimulai dari telur cacing yang akan keluar bersama dengan 3 penderita. Jika masuk ke dalam air, di dalam telur akan terbentuk larva Corocidium yang sesudah menetas akan berenang bebas di dalam air. Jika Corocidium ini dimakan oleh Cyclops, Corocidium akan berubah menjadi larva Procercoid di dalam tubuh Cyclops dalam waktu 3 minggu. Jika Cyclops dimakan oleh ikan, larva Procercoidnya akan berubah menjadi larva Plerocercoid dalam waktu 3 minggu juga, dan larva Plerocercoid ini infektif untuk manusia, anjing, dan kucing. Di dalam usus hospes definitif, Plerocercoid ini akan berubah menjadi cacing dewasa. Infeksi cacing ini terjadi karena hospes definitif yang memakan ikan mentah atau ikan kurang masak yang mengandung Plerocercoid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Nicholas Timonti. Yang saya adalah Spirometra. Spirometra adalah cacing dari kelas Testoda, berbentuk pipih dan pada setiap segmen memiliki interproglottid gland sebagai organ reproduksi. Panjang tubuh Spirometra dapat mencapai beberapa meter tergantung pada stadium perkembangannya dan juga tergantung jenis Spirometranya. Proglottid adalah segmen-segmen yang membentuk tubuh cacing pita proglottid, terdiri dari bagian kepala, skolek, dan bagian reproduksi. Proglottid yang matang mengandung organ reproduksi dan telur. Setelah matang, proglottid dapat dilepaskan ke lingkungan. Spirometra memiliki sistem reproduksi hermafrodit, yang berarti setiap proglottid mengandung organ reproduksi jantan dan betina. Ini ada 4 gambar, ini jenis-jenisnya, yaitu ini ada Spirometra Plerocercoid, ini tapeworm atau cacing pita, ini Spirometra mansonoides, dan ini Spirometra erinaceiropai. Selanjutnya adalah siklus hidupnya. Siklus hidupnya ini membutuhkan 2 intermediate host dan 1 definitive host. Definitive hostnya itu bisa jadi kucing, anjing, ataupun manusia. Intermediate host 1 itu adalah Copepoda air tawar. Copepoda air tawar itu yang ini, dan intermediate host 2 itu katak. Transportnya itu bisa melalui burung, ular, atau mamalia, yang biasanya ia mengonsumsi katak biasanya.
Jadinya waktu di dalam siklus ini setelah sudah mencapai stadium coricidium akan mungkin terkonsumsi oleh Sopepoda air tawar, lalu itu akan terkonsumsi oleh katak, lalu katak yang bisa terkonsumsi oleh burung, ular, mamalia, ataupun bisa juga oleh anjing, kucing, dan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Taenia ini merupakan salah satu cacing pita dari kelas Cestoda yang memiliki kait atau senjata pada skolet globulernya. Nah, spesies Taenia ini dibagi berdasarkan hospesnya. Yang pertama itu Taenia pada anjing, ada Taenia psiformis, Taenia crassiceps, Taenia hydatigena, Taenia ovis, Taenia serialis, dan Taenia multiceps. Lalu yang kedua ada Taenia pada kucing. Yang pertama yaitu Taenia taeniaiformis. Lalu yang ketiga pada manusia ada Taenia solium. Nah, identifikasi Taenia sp ini dilakukan dengan cara melihat percabangan uterus lateral dan kait pada skoletnya. Boleh di next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari Taenia. Taenia ini menular melalui telur infektif. Jadi yang pertama, telur infektif itu akan termakan oleh hospes intermediate seperti tikus, domba, kelinci, sapi, babi, dan juga bisa langsung ke manusia. Nah, setelah dari hospes intermediate ini, daging dari hospes intermediate termakan oleh hospes definitif seperti kucing, anjing, dan manusia. Nah, setelah dimakan oleh hospes definitif, telurnya akan keluar melalui feses dan siklusnya akan terulang kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi Divilidium spesies Divilidium caninum. Dari segi morfologi, cacing dewasanya memiliki panjang 15 hingga 40 cm dan lebar 2 hingga 3 mm. Pada skolek terdapat acetabulum, rostellum yang dapat ditonjolkan dan ditarik ke dalam dan kait-kait. Proglotitnya membesar di tengah seperti biji mentimun, mempunyai 2 set alat kelamin, masing-masing dengan atrium genitalis yang bermuara pada porus genitalis, 2 buah di sisi kanan dan kiri yang letaknya saling berhadapan atau marginal. Uterusnya terletak di tengah. Proglotit gravid berisi kantong telur sebanyak 300 hingga 400 yang masing-masing berisi 8 hingga 15 telur. Selanjutnya merupakan siklus hidup Divilidium caninum. Pertama-tama, proglotit gravid akan keluar bersama tinja hospes definitif yang dalam hal ini adalah anjing. Proglotit tersebut aktif bergerak di area anus atau jatuh ke tanah, membebaskan telur cacing. Telur cacing yang berisi embrio akan dimakan larva pinjal sebagai hospes perantara. Dalam tubuh pinjal, onkosfer menetas membebaskan embrio di dinding usus larva pinjal yang kemudian berkembang menjadi cysticercoid dalam jaringan tubuh larva. Saat pinjal selesai metamorfosis, cysticercoid menjadi infektif. Anjing akan tidak sengaja memakan pinjal yang sudah terinfeksi cacing, dan dalam saluran pencernaan hospes, cysticercoid terbebas dan skolek dari larva melekat pada dinding usus, membentuk proglotit pertama. Dan cysticercoid akan berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu 2 hingga 4 minggu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan Rayleigh-Ethina sp. Klasifikasi ilmiah Rayleigh-Ethina sp. sebagai berikut. Yang pertama ada Kingdom Animalia, filumnya Platyhelminthes, kelasnya Cestoda, ordo Cyclophilidae, famili Daphnaeidae, genus Rayleigh-Ethina, spesies Rayleigh-Ethina echinobatrida. Cacing Rayleigh-Ethina echinobatrida dapat memiliki panjang sampai 25 cm dengan saker 8 sampai 15 baris kait dan rostellum terdiri 2 baris kait dengan masing-masing 200 sampai 250 kait. Next slide. Rayleigh-Ethina echinobatrida merupakan cacing pita berwarna putih dan bertubuh lunak. Cacing ini memiliki genital unilateral,
terletak di tengah-tengah atau sedikit di belakang tengah-tengah sisi proglotit. Uterus berakhir dengan kapsul yang mengandung 8-12 telur. Kantong sirus berjarak sepertiga dari saluran ekskretori dan relatif besar, panjang 130-160 mikron. Tes berjumlah antara 20-45 buah dalam setiap segmen. Ciri khas cacing ini yaitu segmen posterior akan melepas diri pada suatu bentukan yang mirip jendela terletak di pertengahan segmen. Akan tetapi, bentukan tersebut tidak selalu ditemukan pada setiap individu. Next slide. Siklus hidup dari Rayleigh sp. Penyebaran cacing Cestoda pada ayam sangat dipengaruhi oleh adanya inang antara. Telur cacing Cestoda yang termakan oleh inang antara akan menetas di dalam saluran pencernaannya. Telur yang menetas berkembang menjadi oncosphere, yaitu telur yang telah berkembang menjadi embrio. Banyak sel yang dilengkapi dengan 6 buah kait. Oncosphere selanjutnya berkembang menjadi sister cercoid dalam waktu 3 minggu setelah telur termakan oleh inang antara. Setelah ayam memakan inang antara yang mengandung cysticercoid, maka cysticercoid terbebaskan oleh adanya aktivitas enzim pencernaan. Segera setelah cysticercoid bebas, koleksnya mengalami evaginasi dan melekatkan diri pada dinding usus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Moniaceae. Yang pertama morfologinya terlebih dahulu. Moniaceae ini memiliki panjang 2-6 meter. Proglotit lebarnya lebih besar daripada panjangnya. Acetabula tidak dipersenjatai, yang berarti tidak ada kait ataupun rostellum. Lalu terdapat 2 set reproduksi tiap proglotit. Predileksinya di usus halus ruminansia. Selanjutnya untuk host intermediate-nya biasanya tungau rumput, disebut juga orbatit, atau host definitifnya yaitu domba, kambing, atau sapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup Moniaceae expansa. Yang pertama nanti Moniaceae expansa yang dewasa ini terdapat di usus halus host dan akan bereproduksi dan mengeluarkan telur yang akan dikeluarkan bersama dengan feses. Telur yang ada di feses tersebut akan dimakan oleh intermediate host berupa tungau rumput. Yang selanjutnya akan berkembang menjadi cysticercoid di dalam tubuh intermediate host. Kemudian intermediate host ini akan dimakan oleh host definitif berupa ruminansia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Fimbriaria. Pertama, morfologinya memiliki skolek yang berbentuk pseudoskolek, bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri. Kemudian memiliki kolom dan memiliki strobila. Untuk siklus hidup saya mengambil dari spesies Fimbriaria fasciolaris yang intermediate hostnya biasanya serangga air seperti nyamuk, dan host definitifnya kebanyakan burung air seperti itik. Untuk siklus hidupnya sendiri dimulai dari telur yang dihasilkan oleh betina dewasa. Telur ini akan dikeluarkan bersama feses dari burung itik ke lingkungan. Telur tersebut akan menetas menjadi larva yang infektif, dan larva tersebut akan bertahan lama di lingkungan atau air menunggu inang berikutnya. Selanjutnya larva akan diambil oleh serangga air seperti nyamuk, lalu akan berkembang menjadi bentuk yang lebih dewasa. Selanjutnya inang yang terinfeksi kemudian akan menjadi mangsa oleh burung seperti itik, yang kemudian di dalam inang host definitif ini larva akan berkembang menjadi bentuk dewasa yang kemudian akan berkembang biak di dalam sistem pencernaan host definitif. Selanjutnya siklusnya akan mengulang kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada Delphinea. Jadi cacing pita ini merupakan yang paling patogen yang menginfeksi merpati, ayam, dan burung lainnya. Ukuran dari cacing pita Delphinea ini secara mikroskopis itu panjangnya 0,5 sampai 3 mm. Jadi
memiliki lubang kelamin reguler dan predileksinya itu di duodenum, unggas, dan berbagai jenis burung. Bisa di next. Nah, jadi siklus hidup Delphininia ini membutuhkan host intermediate yaitu siput dan bekicot, lalu host definitifnya itu yaitu unggas. Jadi telur akan menetas di dalam tubuh siput, kemudian telur berkembang. Nah, pengembangan tahap larva infektif di host perantara itu terjadi dalam 3 atau 4 minggu, dan pematangan itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Para ahli melaporkan bahwa lebih dari 1.500 cysticercoid atau larva cacing ini dapat berkembang di dalam saluran pencernaan siput, dan cysticercoid tersebut akan tetap infektif selama lebih dari 11 bulan. Dan juga cacing ini itu dapat hidup selama 3 tahun di dalam tubuh unggas. Ini berikut merupakan referensi dari pemaparan dari kelompok kami. Bisa di next. Sekian pemaparan hasil praktikum dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.